Ya, Morning Talks kembali. Kita masih bersama Ketua IKAPPI, Abdullah Mansuri. Pak Abdullah. Ya, Bang. Ya, yang dilakukan sama pemerintah saat ini ketika ada beberapa pasar menjadi klaster baru penyebaran virus corona itu kan langsung ditutup. Menurut Anda, ya mungkin bagi sisi pedagang secara ekonomi ini memang merugikan, tapi apakah ini memang jalan yang tepat yang terpaksa harus diambil atau bagaimana? Ya, memang ada tahapan sesungguhnya penutupan pasar itu dilakukan. Ini persoalannya adalah persoalan distribusi pangan rakyat ya. Kalau berhenti distribusi pangan rakyat ini distribusi terhenti juga dan resiko juga pangan yang harus dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sesungguhnya yang paling kami dorong adalah bagaimana mengidentifikasi wilayah atau daerah atau blok yang memang dinyatakan pedagangnya COVID. Ini yang sesungguhnya perlu disosialisasikan kepada pedagang. Banyak penolakan untuk rapid test dan swab karena memang informasi itu tidak diberikan oleh pengelola pasar atau pemerintah daerah tentang siapa sesungguhnya atau di blok mana sesungguhnya pedagang yang sudah diswab dan dari rapid test yang dinyatakan positif. Ini yang harus ada keterbukaan. Maka kami mendorong jika memang masih reaktif, kami berharap tidak ditutup sepenuhnya. Kalau rapid test dan dinyatakan reaktif, tidak ditutup sepenuhnya. Tinggal diidentifikasi blok mana yang dinyatakan reaktif atau dinyatakan sudah menjalankan rapid test. Baru masuk ke tahapan berikutnya. Jika ada yang reaktif, maka didorong untuk melakukan swab. Dan itu tidak perlu melakukan penutupan pasar. Hanya di blok-blok yang memang diidentifikasi bahwa reaktif, itu dilakukan penyemprotan desinfektan di wilayah itu, dan terus mendorong melakukan sosialisasi penggunaan masker di pedagang yang lain. Nah, kalau positif, Pak Abdullah, menurut amatan Anda sebetulnya kenapa beberapa pedagang itu menolak untuk melakukan tes? Apakah ada disinformasi seperti yang tadi disampaikan? Karena ada juga saya juga mendapatkan broadcast gitu ya, bahwa hati-hati dengan tes swab itu karena petugasnya itu sarung tangannya itu ketika dia tes itu barangkali harus sudah ada yang positif dan di sarung tangannya ada virus dan segala macam atau bagaimana? Nah, informasi yang Abang dapatkan tadi itu juga pedagang dapatkan. Maka ini yang membuat banyak pedagang kurang setuju dengan upaya yang dilakukan pemerintah melakukan rapid test dan swab. Nah, ini yang harus diluruskan bersama sesungguhnya. Rapid test dan swab itu mendorong agar kita berikhtiar agar pasar bisa kembali pulih ya ekonominya, karena memang masyarakat memiliki daya beli yang cukup menurun di beberapa bulan terakhir. Kita berupaya untuk melakukan itu. Nah, komunikasi yang baik ini seperti di beberapa pasar, tidak hanya yang tadi Abang contohkan, tetapi di beberapa pasar terjadi rapid test dan swab, dinyatakan positif beberapa pedagang, tetapi melakukan rapid test lagi atau swab lagi tanpa diinformasikan pedagangnya, seperti di Cilengsi, seperti di beberapa pasar. Artinya boleh kalau saya simpulkan komunikasinya saat ini antara petugas, dalam hal ini pemerintah dengan pedagang itu kurang baik? Kurang maksimal. Kurang maksimal, sehingga disinformasi itu tidak sempat diluruskan dan pedagang sudah punya persepsinya sendiri tentang pandemi COVID-19 ini. Dan karena mereka mungkin tidak yakin, tidak sadar, dan barangkali juga boleh saya sebut kalau banyak pedagang juga yang tidak disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan? Belum disiplin, tetapi kita akan dorong terus melakukan disiplinan itu bersama-sama. Dan karena itu risiko penularan COVID-19 itu juga akan menjadi semakin besar. Yes, tempat berkumpul pasti ada resiko itu ya. Tapi karena ini persoalan distribusi pangan dan perekonomian daerah yang harus terus berputar, maka kita harus bersama-sama menjaganya. Dan menurut Anda kalau misalkan dengan kondisi yang seperti itu,
Ini yang paling penting yang harus pertama kali dilakukan oleh pemerintah itu apa? Ya, yang pertama mengidentifikasi pasar-pasar mana yang berisiko menjadi klaster di daerahnya. Oke, selain itu artinya gini, agar disiplin protokol kesehatan itu betul-betul bisa ditegakkan, ini dan juga pedagang punya keyakinan, punya kesadaran dan kepahaman tentang pandemi COVID-19 ini bagaimana, ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Contoh yang sudah kami lakukan di Pasar Rebo Purwakarta, kami mengundang ketua-ketua blok pasar, kita mengundang ketua-ketua kelompok di dalam pasar, kita ajak berdiskusi apa yang sesungguhnya terjadi, apa itu COVID-19, bagaimana melawannya. Ayo kita bersama-sama melawannya, ajak mereka melakukan sosialisasi di levelnya mereka, biar mereka yang mensosialisasikan kebijakan yang sudah kita sepakati bersama, libatkan mereka dalam setiap prosesnya, evaluasi secara bersama-sama, fasilitasi mereka. Pasti kami yakini bahwa pedagang akan bersedia melakukan protokol itu dengan baik jika mereka dilibatkan. Tetapi kalau hanya bersifat instruksi, hanya edaran, apalagi sosialisasi menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti, physical distancing lah, itu bukan bahasa yang mereka mengerti. Mbok-mbok yang di pasar itu tidak begitu paham dengan physical distancing. Maka sosialisasi dengan cara dan metode yang ada di dalam pasar, libatkan mereka, ajak mereka bersama-sama membangun aliansi di dalam pasar untuk memangkas penyebaran COVID-19. Yakinkan kepada mereka bahwa jika pasar ini bebas dari COVID, kita akan yakinkan masyarakat sekitar bahwa silahkan masuk ke pasar, pasar ini sangat aman untuk dikunjungi. Di beberapa pasar itu terjadi dan kami sudah lakukan, maka pemerintah daerah dan pemerintah pusat jangan berupa instruksi, hanya apalagi surat edaran, tapi libatkan mereka dalam setiap proses. Kalau saya simpulkan, Pak Abdullah, boleh kalau saya simpulkan artinya gini, kampanye atau sosialisasi tentang COVID-19 ini sangat sedikit sekali bagi pedagang, atau kalaupun ada, ini tidak mudah dipahami oleh mereka sehingga mereka banyak yang tidak yakin, tidak sadar, dan akhirnya tidak disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Iya, saya melihat memang pemerintah daerah punya keterbatasan SDM, keterbatasan pengawasan atau sosialisasi. Tapi itu mestinya tidak dijadikan alasan ya? Libatkan, iya, ini harus kita bangun koalisi bersama sebenarnya. Masyarakat, termasuk masyarakat umum ya, atau pembeli. Baik. Pak Abdullah Mansuri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Morning Talks pagi hari ini. Pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kembali usai jeda.